Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perpangkatan. Apa perpangkatan itu? Perpangkatan itu adalah perkalian berulang dengan bilangan yang sama. Nah, di sini A pangkat N itu berarti A dikalikan A dikalikan A sebanyak N kali. Nah, sebanyak N kali. Jadi ketika N nya 10 kali berarti A nya perkaliannya sampai 10 tuh. Jadi misalnya N nya 2 berarti misalnya A pangkat 2 gini, berarti di sini A kalikan A. Kenapa? Karena di sini N nya 2 berarti berkalinya 2 kali, A kalikan A. Itu untuk perpangkatan. Nah, di sini untuk A itu bisa disebut dengan bilangan pokok. Jadi A ini disebut dengan bilangan pokok atau basis. Nah, ini A ini disebut bilangan pokok atau basis, dan N nya itu disebut dengan pangkat. Ini adalah pangkat atau eksponen. Nah, untuk A pangkat N ini disebut dengan bilangan berpangkat. Kita lanjutkan ke perkalian pada perpangkatan. Jadi perkalian pada perpangkatan, perkalian bilangan pangkat atau perpangkatan. Di sini misalnya ada A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N, itu berarti di sini basisnya kok sama, berarti A nya tetap, lalu pangkatnya kita jumlahkan, berarti M ditambah N tuh ya. Semisalnya contoh di sini 2 pangkat 3 kita kalikan dengan 2 pangkat 2, berarti 2 nya di sini tetap kita tulis 2, lalu pangkatnya yang kita jumlahkan, berarti 3 dijumlah dengan 2. Nah, jadi ini 2 nya tetap, 3 ditambah 2 ini adalah 5. Itu berarti ini berkaitan dengan syaratnya untuk A nya, untuk basisnya itu harus sama. Di sini A, baru boleh pangkatnya itu kita jumlahkan. Di sini 2, di sini 2. Lah baru yang pangkatnya ini boleh kita jumlahkan. Itu perpangkat atau perkalian perpangkatan. Sekarang kita lanjutkan ke pembagian bilangan berpangkat. Jadi sini ada A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, itu berarti kalau tadi perkalian itu dijumlah, kalau pembagian berarti pangkatnya kita kurangi. Pangkatnya ini tetap di sini basisnya tetap, berarti A, lalu untuk pangkatnya kita kurangi, berarti di sini M dikurangi dengan N itu ya. Untuk A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, berarti A pangkatnya kita kurangi, M dikurangi N. Semisalnya contoh di sini ada 4 pangkat 2 dibagi dengan 4 pangkat. Nah, di sini misalnya 4 pangkat 4 dibagi 4 pangkat 2. Nah, di sini berarti pangkatnya kita kurangi, berarti 4-nya kita tulis lagi tetap, lalu pangkatnya yang ini 4 lalu dikurangi 2. Hasilnya di sini adalah 4 pangkat 4 kurangi 2 adalah 2. Hasilnya adalah 4 pangkat 2. Ini untuk pembagian perpangkatan. Jadi kalau perkalian itu pangkatnya dijumlah, kalau pembagian itu pangkatnya dikurangi, dengan syarat untuk basisnya ini sama. Ini sama, ini A sama, ini 4 ini sama, baru boleh kita kurangkan. Ini boleh kita kurangkan untuk pembagian. Jika ada pangkat
kok dipangkatkan lagi. Misalnya di sini ada A pangkat N, lalu dipangkatkan lagi M, berarti di sini pangkatnya kita kalikan, berarti A nya tetap, A tetap, N kita kalikan dengan M. A pangkat N kalikan M. Misalnya contoh di sini 2 pangkat 2, lalu kita pangkatkan lagi dengan 4. Nah, berarti di sini 2-nya tetap, lalu pangkatnya 2 dengan 4 ini kita kalikan, 2 kalikan 4, jadi hasilnya adalah 2 pangkat 2 kalikan 4 ada 8. Saya berarti 2 pangkat 2 dipangkat lagi 4 itu hasilnya adalah 2 pangkat 8. Misalnya contoh lagi di sini ada A M, lalu dipangkatkan lagi dengan 3. Ini berarti pangkat ini kita kasihkan ke satu-satu, berarti di sini. Berarti ini hasilnya adalah A pangkat 3 M pangkat 3 gitu. Jika ada A M lalu kok dikurung lalu pangkatkan, berarti otomatis di sini pangkatnya ini adalah miliknya A dan miliknya M. Misalnya di sini ada 2x pangkat 2x lalu pangkat 2, berarti di sini hasilnya adalah 2 ya, 2 pangkatkan 2 lalu x pangkatkan 2 begini. Misalnya lagi di sini ada 3y pangkat 2 dipangkatkan dengan 2. Nah, berarti tiganya di sini pangkatkan 2, jadi 3 pangkat 2. Setelah itu y-nya di sini sudah pangkat 2, tapi di sini ada pangkatnya lagi pangkat 2, berarti di sini y-nya kita kalikan dengan apa, pangkat 2-nya di sini di y ini kita kalikan 2, berarti di sini 3 pangkat 2 y, ini y 2, 2-nya ini kalikan dengan 2 sama dengan 3 pangkat 2, 3 pangkat 2 itu dari ini 3 pangkatkan 2, lalu y ini 2 kalikan 2, ini 2 kalikan 2, berarti y 2 kalikan 2 sama dengan 4, berarti ini 3y pangkat 2 dipangkatkan 2 itu hasilnya adalah 3 pangkat 2 y pangkat 4. Sekarang jika ada pangkat, ada pecahan kok dipangkatkan, misalnya di sini ada A per B lalu dipangkatkan dengan N, ini berarti A pangkat N dibagi dengan B pangkat N. Jadi jika ada pecahan seperti ini atau pembagian kok dipangkatkan dengan N, ini maka N nya, pangkat N nya ini dikasihkan satu persatu, A dikasihkan dengan B. Contohnya semisalnya 1/8 lalu kita pangkatkan dengan 4, ini berarti 1 pangkat 4 ya, dan yang bawah juga dipangkatkan 4, berarti 8 pangkat 4 itu ya. Terus misalnya lagi di sini ada berapa ya, misalnya lagi di sini ada 2/3 pangkat 2, seperti ini dipangkatkan lagi dengan 2. Nah, berarti 2-nya ini dipangkatkan 2, berarti yang atas 2 pangkat 2 dan yang bawah juga harus dipangkatkan 2 lagi, berarti 3 pangkat 2 pangkat lagi 2, jadi di sini 3 pangkat 2 ya, pangkat lagi 2. Nah, di sini berarti yang tetap 2 tetap 2 pangkat 2, yang bawah di sini berarti 3 pangkat 2 pangkat lagi 2. Kalau kalian masih ingat tadi kalau ada bilang pangkat kok dipangkatkan lagi, berarti pangkatnya dikalikan, berarti 2 kalikan 2 menjadi 3 pangkat 4. Ini berarti hasil dari 2/3 pangkat 2 dipangkatkan lagi 2 itu adalah 2 pangkat 2 dibagi dengan 3 pangkat 4 itu. Sekarang jika bilangan negatif kita pangkatkan, misalnya
Contoh lagi, misalnya negatif 2 kita pangkatkan dengan bilangan yang ganjil, misalnya ganjil 5. Berarti di sini negatif 2 kalikan negatif 2 kalikan negatif 2 kalikan negatif 2 kalikan negatif 2, 1 2 3 4 5. Nah, di sini negatif kalikan negatif hasilnya positif 4. Di sini 4. Positif 4 dikalikan negatif 2. Nah, ini dikalikan di sini. Berarti hasilnya negatif 8, ya kan? Negatif 8 dikalikan negatif 2. Nah, ini negatif kalikan negatif menjadi positif. 8 kalikan 2 ada 16. 16 kita kalikan dengan negatif 2. Berarti di sini awalnya positif dikalikan negatif menjadi negatif berapa? 16 kalikan 2 ada 32. Berarti hasilnya adalah negatif 32. Nah, di sini kan bilangan ganjil untuk pangkatnya, berarti hasilnya adalah negatif. Jika di sini kok bilangan genap, maka hasilnya positif. Sekarang contoh lagi untuk bilangan genap. Misalnya di sini negatif 2 kita pangkatkan dengan 4. Ini kan positif, ini kan bilangan genap. Berarti di sini negatif 2 kalikan negatif 2 kalikan negatif 2 kalikan negatif 2. 1 2 3 4. Negatif 2 kalikan negatif 2 ada positif 4. Kalikan lagi dengan negatif 2 ada negatif 8. Negatif 8 kalikan dengan negatif 2, negatif kalikan negatif menjadi positif, berarti menjadi positif 16. Berarti negatif 2 pangkat 4 itu adalah 16. Jadi di sini jika bilangan negatif dipangkatkan dengan bilangan ganjil hasilnya negatif. Jika bilangan negatif dipangkatkan dengan bilangan genap maka hasilnya adalah positif. Ke contoh soal, misalnya di sini ada untuk yang pertama misalnya 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5, misalnya seperti ini. Misalnya ada soal seperti ini tuliskan ke dalam bentuk perpangkatan. Nah, misalnya ada soal seperti ini suruh membuat ke bentuk perpangkatan, maka di sini ini kan 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. Berarti di sini angkanya basisnya di sini 5. Kita tulis 5 ya. Lalu berapa banyak 5-nya? 1 2 3 4 5. Berarti 5 pangkat 5 itu. Misalnya lagi di sini ada negatif 3 dikalikan negatif 3 kalikan negatif 3 kalikan negatif 3. Nah, suruh menjadi dirubah jadi bentuk perpangkatan. Berarti di sini basisnya adalah 3. Ini 3, berarti kita tulis 3. Berapa banyak 3-nya? 1 2 3 4. Berarti di sini adalah pangkat 4. Nah, setelah itu di sini kan negatif ya. 1 2 ini negatif, berarti di sini negatif. Jelas kan? Untuk selanjutnya semisalnya di sini pecahan. Misalnya ada 1/2 kalikan 1/2 kalikan 1/2. Misalnya suruh merubah ke bentuk perpangkatan. Berarti di sini 1 2 3. Berarti pangkatnya 1 2 3. Berarti di sini 1/2 basisnya, lalu kita pangkatkan 3 dengan pangkat 3. Ini saya kasih contoh lagi. Misalnya di sini ada soal suruh menyederhanakan. Maka di sini misalnya ada contohnya begini. 4 pangkat 6 dikalikan dengan 4 pangkat 2. Misalnya kalian suruh menyederhanakan dari bentuk ini, suruh menyederhanakan. Berarti di sini ini basisnya kan sama 4, ini 4, kita tulis 4, lalu pangkatnya kita jumlahkan. Berarti 6 ditambah 2. Kalau ini perkalian maka pangkatnya dijumlahkan. Berarti hasilnya adalah 4 pangkat 6 tambah 2,
ada 8. Ini penyederhanakan. Kalau kalian suruh mencari hasilnya, berarti kalian hitung di sini 4 kalikan 4 sampai 8 kali. Tetapi kalau kalian suruh menyederhanakan saja, berarti sampai sini. Misalnya lagi suruh menyederhanakan bentuk 4 pangkat 5 dibagi dengan 4 pangkat 2. Nah, di sini untuk pembagian berarti basisnya ini 4 sama, berarti tulis 4 ya. 5 dikurangi 2, pangkatnya dikurangi, berarti 5 dikurangi 2, berarti 4 pangkat berapa? Pangkat 3. Ini untuk penyederhanakan. Ini saya kasih contoh lagi. Semisalnya di sini ada Y pangkat 2 dikalikan dengan 2Y pangkat 3 dikalikan lagi dengan 4Y ini dipangkatkan lagi dengan 2. Gimana caranya? Nih, kita keluarkan yang di dalam kurung dulu. Berarti di sini Y pangkat 2 tetap 2Y pangkat 3 tetap dikalikan. Ini 4Y pangkat 2. Ini berarti kalau ada kurungnya seperti ini kok dipangkatkan, berarti ini 2-nya ini miliknya 4 dan juga miliknya Y. Berarti sini 4 ya kan, kita keluarkan dalam kurung. Jadi 2 pangkat 2 lalu Y-nya juga pangkat 2. Setelah itu kita pisahkan, berarti di sini Y pangkat 2 dikalikan dengan 2, ini kita pisahkan, dikalikan dengan Y pangkat 3 dikalikan lagi dengan 4 pangkat 2 lalu dikalikan lagi dengan Y pangkat 2. Setelah dipisahkan seperti ini, lalu kita gabungkan yang suku sejenis atau yang variabel dengan variabel ya, angka dengan angka atau bilangan dengan bilangan. Jadi di sini 2 ya, kita kalikan dengan ini 4 pangkat 2. Setelah itu kita kalikan dengan ini Y pangkat 2, kita kalikan lagi dengan ini Y pangkat 3, lalu kita kalikan dengan ini terakhir Y pangkat 2. Nah, sudah semua. Lalu di sini 2 kali ke ini, di sini basisnya ini 2, ini basisnya 4, maka kita 4 ini kita samakan menjadi 2. Supaya menjadi 2 berarti ini kita rubah di sini ya, 2 dikalikan berapa ada 4, jadi kan 2 kalikan 2 ya kan ada 4. Lalu ini pangkatnya pangkat 2 seperti ini. Lalu kita kalikan dengan Y pangkat 2 kalikan Y pangkat 3 kalikan Y pangkat 2. Setelah ini 2 kalikan 2 itu artinya 2 pangkat 2. Berarti di sini 2 kalikan ini artinya 2 kalikan 2 pangkat 2. Jadi 2 pangkat 2. Ya. 2 kalikan 2 itu artinya 2 pangkat 2, lalu dipangkatkan lagi dengan 2. Kalau yang ini kan sudah sama basisnya, ini Y, berarti tinggal kita menjumlahkan pangkatnya. Berarti di sini Y pangkatnya kita jumlahkan 2 tambah 3 tambah 2, ini 2 tambah 3 ditambah 2, maaf ini 2. Setelah itu di sini berarti ini sudah 2 dikalikan ini, jika ada bilangan pangkat kok dipangkatkan lagi, maka pangkatnya kita kalikan. Berarti di sini 2 kalikan 2 berarti 2 pangkat 2 kalikan 2 ada 4, lalu kita kalikan dengan Y pangkat berapa, ini kita jumlahkan 2 tambah 3 5 tambah 2 ada 7 nih. Setelah itu ini sudah basisnya sudah sama, berarti jika ada perkalian kok dikalikan perpangkatan ini kok dikalikan, ini basisnya kok sama, berarti pangkatnya kita jumlahkan. Di sini 2 ini meskipun tidak ada pangkatnya, di sini aslinya ada pangkatnya 1. Ya, berhubung 1 tidak usah ditulis. Karena 1 di sini kan berarti 2-nya sendirian, berarti ini pangkatnya pangkat 1. Berarti di sini 2 ya, ini pangkatnya 1 ditambah ya, tambah 4 tuh ya, berarti dikalikan dengan Y pangkat 7. Nah di sini 1 tambah 4 sama dengan 5, berarti 2 pangkat 5 Y pangkat
7. Nih selesai sudah.